Shalom semua, selalu ada kemurahan dan kesempatan indah di dalam takut akan Tuhan. Saat ini saya mau sharing dari Mazmur 72 ayat 1. Dari Salomo ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Jadi di sini poinnya adalah seorang raja pun, seorang putra raja pun membutuhkan hukumnya Tuhan. Jadi bisa diartikan tanpa Tuhan, tanpa hukumnya Tuhan, tanpa prinsip kebenaran dari Tuhan, maka level setinggi apapun, jabatan setinggi apapun, kekuasaan setinggi apapun, tidak akan pernah ada gunanya di hadapan Tuhan. Jadi bukan apa diri kita sekarang, apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita duduki sekarang, apa yang kita bisa sekarang, itu yang membuat level kita bermartabat di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita terus memegang hukumnya Tuhan, kebenarannya Tuhan, memegang Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Itulah yang membuat kita memiliki martabat yang tinggi. Itulah yang membuat kita berharga di dalam Tuhan, bahkan berbeda di hadapan sesama kita. Karena prinsip dan kebenaran Tuhan tidak bisa disamai oleh siapapun. Benar di atas kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak perlu bersumpah. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Lebih daripada itu, dari si jahat, dari si iblis. Jadi saat ini benar-benar waktu untuk kita introspeksi lebih dalam. Apakah posisi yang kita miliki sekarang, pencapaian yang kita miliki sekarang, segala sesuatu yang baik yang kita miliki sekarang, apakah itu disertai, bahkan apakah ada kebenaran Tuhan dalam setiap hal itu? Karena akan sia-sia pada akhirnya jika dalam perjalanan hidup kita tidak disertai prinsip takut akan Tuhan, tidak disertai kebenaran Tuhan dalam kita menjalankan semuanya yang kita miliki atau semuanya yang kita harus jalani. Karena kembali lagi, ketika di surga nanti Tuhan gak akan tanya apa yang kamu capai, apa yang kamu miliki, tapi Tuhan akan lihat seberapa penuh hidup kita di dalam memegang kebenarannya sampai selama-lamanya. Ayo tetap kita paksakan, kita disiplinkan hidup kita, tetap dikendalikan sama kebenaran firman, bukan menganggap hidup kita sudah semakin baik, sudah semakin benar ketika segala yang kita kerjakan atau yang kita miliki terlihat baik-baik saja atau terlihat naik level, terlihat semakin naik. No, kita naik di mata Tuhan ketika kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terus ayat 2. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Di sini dibukakan, Bapa kita tetap adil kepada setiap orang. Jadi di masa terendah kita pun jangan pernah menganggap Tuhan tidak akan bertindak. Karena di ayat ini dikatakan, kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Orang-orang-Mu, jadi memang ada kalanya orang-orang yang takut akan Tuhan pun ada kalanya bisa mengalami penindasan, bisa mengalami proses yang tidak enak atau yang pahit.
Tapi saat proses terendah pun, saat proses yang pahit pun, saat tertindas sekalipun, hukum Tuhan itu tetap ya dan amin. Tidak akan melempem juga. Sering sekali dalam kasus-kasus hukum, yang terpandang akan tertolong, yang tidak terpandang akan sulit, karena siapa yang menolong. Tapi dalam hukum Tuhan, yang sedang terpandang, yang tertindas, hukumnya tetap ya dan amin. Tangan Tuhan tetap terulur buat setiap kita yang berseru, bertobat, berharap kepadanya. Jangan melihat sedang di bawah, sedang tertindas, sedang letih lesu, sedang susah, sedang berat banget hidup ini, maka selalu ketidakadilan yang kita alami. No, dalam ketertekanan apapun, ketidakadilan di dunia pun, keadilan Tuhan tetap menolong kita. Amin. Jadi gak ada alasan untuk kita terbawa arus, semakin terjerumus, semakin lemah, semakin hilang pengharapan ketika di dalam proses pahit atau di dalam penindasan sekalipun. Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang berharap dan bertobat di dalam Dia. Amin. Ayat 3 dan 4, kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Jadi di sini dibukakan, di sini dikatakan gunung atau bukit. Ini ibarat aja ya. Itu ibarat kita yang dipakai Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang terbaik, yang dibentuk Tuhan untuk menebar hal-hal baik, hal-hal benar sesuai firman, dimanapun kita berada. Kembali lagi, ketika kita mengeluarkan yang benar, yang baik dari sikap hidup kita, dari perkataan kita, dari pikiran kita, kebenaran-kebenaran tadi, maka di mata Tuhan kita seperti gunung atau bukit. Gunung atau bukit itu kan berarti itu memiliki bentuk ke atas ya, tinggi. Jadi ibarat Tuhan melihat kita itu dikatakan berhasil, dikatakan tinggi di hadapan Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan, akan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan, akan dipromosikan lebih tinggi sama Tuhan. Kalau kita pelan tapi pasti selalu menebar yang baik, menghasilkan kebenaran dari semua aspek hidup kita, dari semua kebenaran yang kita terima dari Tuhan, dan itu kita perlihatkan, kita praktekkan dalam keseharian kita, maka kebenaran yang kita tebar, kebenaran yang kita salurkan, yang kita perlihatkan di mata dunia, itulah yang membuat kita dipromosikan sama Tuhan. Itulah yang membuat kita ditinggikan sama Tuhan, diangkat sama Tuhan. Jadi makanya ada di firman, Tuhan memberkati anak-anaknya ketika saat tidur. Bukan maksudnya kita tidur-tidur terus, anak Tuhan tidur-tidur terus, gak usah kerja, no. Tapi saat tidur itu berarti saat tidur itu kan bernafas juga kan. Kalau orang tidur gak bernafas itu orang mati. Jadi saat kita di dunia,
kita bertindak pun biarlah setiap tindakan kita itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu mengeluarkan kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Maka kebenaran yang terpancar melalui hidup kita, itulah yang membuat berkat perkenanan Tuhan ibarat magnet ketarik ke dalam hidup kita. Karena sekali lagi, Tuhan yang bisa mengangkat kita, Tuhan yang bisa mempromosikan kita, Tuhan yang bisa mengubah nasib dan jalan hidup kita menjadi yang terbaik versi Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, karena banyak orang yang kerja keras, mati-matian banting tulang, gak sempat menikmati apapun, hanya kerja dan kerja, bahkan demi untuk mencapai posisi tinggi, melakukan hal-hal yang tidak baik, sikut sana sikut sini, demi posisi yang tertinggi, tapi tetap saja gak damai sejahtera, karena bukan dari Tuhan, bukan atas kehendak Tuhan. Jadi di sini dibukakan, kita bisa terlihat sebagai gunung, sebagai bukit, kita bisa dipromosikan, diangkat tinggi, semakin lebih baik dalam segala sesuatu. Kalau lebih dulu hidup kita penuh dengan kebenaran dan memperlihatkan kebenaran, sehingga hati Tuhan disenangkan, maka prinsip yang kita lakukan itu ibarat magnet yang menarik setiap promosi Tuhan, setiap peninggian Tuhan atas hidup kita, setiap berkat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Bukan puncak tertinggi yang harus kita gapai, tetapi hidup di dalam kebenaran, itulah yang harus kita gapai, kita kerjakan setiap hari. Selebihnya adalah bagian Tuhan untuk mengangkat tinggi, untuk mempromosikan, untuk membuat kita bersinar di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ayat 5. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Jadi di sini dibukakan, selama ada matahari, selama ada bulan, itu dua-duanya memiliki cahaya atau terang. Kalau secara kasat mata ya, matahari punya cahaya, bulan juga punya cahaya. Jadi ibarat selama ada cahaya perlindungan Tuhan dalam hidup kita, maka lanjutlah umur kita, lanjutlah setiap apa yang kita kerjakan menjadi berhasil dengan baik karena ada cahaya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di sini turun-temurun, itu bisa berarti keturunan kita pun pasti akan terus di dalam cahaya dan keberhasilan dari Tuhan. Dan itu semua dapat terjadi ketika selalu ada cahaya penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita, bahkan keturunan kita kelak. Amin. Makanya dikatakan di ayat ini, kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, selama ada bulan turun-temurun. Akan lanjutlah, akan lancarlah, akan majulah segala yang kita jalani, yang kita kerjakan, hanya karena ada cahaya Tuhan di hidup kita, bahkan untuk keturunan kita kelak. Jadi kembali bagian kita mengisi hidup kita dengan cahaya dan kebenaran Tuhan. Walaupun tidak mudah untuk tetap konsisten, tapi kita juga tidak punya celah yang lain. Tetap semangat di dalam hidup, dalam cahayanya Tuhan. Amin. Lanjut ayat 7.
Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Jadi di sini dibukakan, di mana ada keadilan yang sebenarnya pasti ada damai sejahtera atau kedamaian. Dan di sini dikatakan sampai tidak ada bulan. Maksudnya apa? Jadi kalau secara simpelnya, bulan itu kan terlihat saat di langit yang gelap ya. Kalau terang mana kelihatan bulannya kan? Jadi saat di langit yang gelap atau saat malam hari. Jadi bisa diibaratkan, ketika benar-benar keadilan itu ada, maka kegelapan, kesuraman itu juga musnah. Sehingga dikatakan sampai tidak ada bulan, sampai tidak ada kegelapan lagi. Karena adanya keadilan Tuhan atau kebenaran Tuhan. Jadi selama kita hidup di dalam cahayanya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam keadilannya Tuhan, maka setiap kesuraman, setiap kegelapan dalam hidup kita, setiap nasib buruk yang terlihat bahkan terngiang-ngiang itu musnah di dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Tuhan, tidak ada yang bisa menutupi cahaya Tuhan, tidak ada yang bisa menyelewengkan kebenaran Tuhan. Jika itu ada di hidup kita, segala yang tidak berkenan, segala kegelapan, segala tantangan apapun, segala yang tidak enak apapun, itu diserap dan dihancurkan oleh kekuatan dan kuasa Tuhan. Amin. Lalu lanjut Mazmur 72 ayat 12-14. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Wow, jadi inti firman ini adalah permintaannya Salomo ketika dia menjadi raja ya. Jadi ini diibaratkan biarlah juga permintaan kita, karena Tuhan mau kita menjadi raja-raja iman di dunia ini. Jadi dari 3 ayat ini simpelnya dibukakan, marilah kita hidup memiliki hati seperti Bapa untuk sesama, untuk orang miskin, untuk orang tertindas, untuk orang yang lemah, untuk orang yang mengalami kekerasan. Tetap di mata Tuhan, manusia itu berharga, jiwa itu berharga. Biarlah hatinya Tuhan selalu terserap di hati kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan setiap hari. Tidak mudah, bagi saya juga saya sangat tertegur. Karena seringkali kita sudah biasa menjadwalkan segala sesuatu. Dan kita sudah biasa untuk, aku akan lakuin ini, aku akan lakuin ini. Sehingga seringkali hatinya Tuhan itu kita sampingkan. Kita utamakan hatinya kita aja. Padahal tanpa adanya cahaya Tuhan akan bahaya jika kita bergerak atas hati kita pribadi. Jadi melalui firman ini diingatkan, kita gak bisa berbuat kebaikan apapun tanpa lebih dulu kita mau hatinya Tuhan berkuasa atas hati kita. Tuhan, biarlah hatimu hidup di hati kami.
memenuhi hati kami, mengendalikan hati kami. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.